Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam teman-teman dan Bapak Tutor yang saya hormati, Bapak Septian Cahyo Putro, Magister Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai COVID-19 yang melanda dunia. Tapi sebelum ke pembahasannya, saya ingin melantunkan sedikit pantun agar teman-teman dan Bapak Tutor yang terhormat merasa terhibur sedikit, agar presentasi yang saya sampaikan ini tidak terlalu tegang. Pantunnya sebagai berikut. Jalan ke pasar membeli duku, minumnya es kelapa muda, airnya beku. Assalamualaikum ucapku, untukmu jalan jodohku. Kita akan membahas 5 hal tentang COVID pada presentasi yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu pengertian COVID, asal-usul COVID, apakah COVID itu menular, dan jika COVID itu menular, bagaimana cara penularannya, serta dampak bila tertular COVID-19 dan cara pencegahannya, serta cara penyembuhan COVID-19. Berbicara mengenai virus yang melanda dunia dewasa ini, COVID-19 atau coronavirus adalah virus penyakit baru yang dimana virus ini menginfeksi saluran pernapasan pada manusia, atas, sedang, hingga rendah. Penyakit COVID-19 ini sama halnya dengan penyakit flu biasa. Coronavirus atau COVID-19 ini ialah penyakit yang awalnya menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Asal-usul COVID-19 ini berawal dari kota tirai bambu, yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019 yang lalu. Lalu kenapa sih COVID-19 ini harus terjadi di Cina? Dan apa sih penyebabnya? Menurut pendapat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setelah melakukan beberapa bulan penelitian mengenai COVID-19 ini, mereka menyimpulkan bahwa COVID-19 ini disebabkan karena adanya peternakan satwa liar di Cina, tepatnya di Wuhan. Nah, kemungkinan besar peternakan satwa liar ini yang menjadi penyebab utama dari terjadinya COVID-19 yang menular kepada manusia. Peternakan satwa liar ini memasuki pasar grosir makanan Wuhana di Wuhan. Banyak juga teori konspirasi yang merebak dan menduga bahwa COVID-19 ini terjadi karena kesengajaan dan dibuat di laboratorium Wuhan. Tetapi Organisasi Kesehatan Dunia menepis hal itu karena beberapa ilmuwan berpendapat bahwa COVID ini bukan disebabkan oleh kesengajaan masyarakat Cina, tetapi karena adanya virus yang menular dari hewan ke manusia. Hewan yang menjadi tersangka utama dari menularnya virus ini ke manusia yaitu hewan kelelawar, tikus, serta ular. Lalu apakah COVID-19 ini menular kepada hewan, manusia, serta tumbuhan? Jawabannya tentu iya, karena COVID-19 ini pada dasarnya itu berasal dari hewan, lalu menular ke manusia dan dapat juga menular kepada tumbuhan. Penularan COVID-19 ini dapat begitu cepat jika COVID-19 ini tertular pada bayi, lansia, serta individu yang memiliki imun atau kekebalan tubuh yang rendah. Lalu bagaimana cara penularan COVID-19 dari individu ke individu lainnya? Kita akan bahas setelah ini. Penularan COVID-19 ini dari manusia ke manusia lainnya itu melalui beberapa cara, yaitu pertama, jabat tangan. Kedua, percikan air ludah, yaitu berupa batuk, bersin, ataupun saat kita sedang berbicara kepada lawan jenis. Lalu menyentuh tangan atau wajah orang yang terkena infeksi coronavirus. Teman-teman, jika seseorang terkena virus corona, ada beberapa gejala yang akan timbul pada dirinya atau pada imun tubuhnya. Gejala ini muncul itu tergantung
seberapa beratnya infeksi dari virus COVID-19 yang menyerang tubuh kita, seperti batuk, ingusan, sakit kepala, demam, serta hilangnya pencium dan perasa. Nah teman-teman, jika coronavirus ini terjadi lebih parah kepada manusia, maka dapat parah juga gejala yang akan dialami oleh manusia tersebut, seperti demam tinggi, batuk dengan lendir, serta susah bernapas. Infeksi ini juga akan semakin parah jika yang terkena itu ialah pengidap penyakit lain, seperti jantung, asma, paru-paru, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih cara pengobatan virus COVID-19 ini? Umumnya, pengidap COVID-19 ini akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi, ada beberapa cara untuk kita menyembuhkan atau mengobati COVID-19 ini dari orang yang terinfeksi, yaitu dengan cara minum obat, seperti minum obat mengurangi rasa sakit, demam, atau batuk. Sering-sering minum air hangat, mandi air hangat juga perlu, karena hal tersebut dapat meredakan rasa sakit tenggorokan dan batuk pada gejala ini. Lalu bagaimana sih untuk kita yang belum terkena COVID-19 ini? Apakah harus ada pencegahannya terlebih dahulu sebelum kita terkena COVID-19 ini? Untuk orang yang belum terkena COVID-19 harus melakukan pencegahan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah kepada setiap warga atau masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan bersih, baik, dan benar, lalu menjaga pola makan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan, menutup hidung dan mulut ketika hendak bersin atau batuk di hadapan umum, melakukan isolasi sendiri, dan meminum vitamin secukupnya. Demikianlah uraian yang saya sampaikan mengenai COVID-19 yang mengguncang dunia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam teks ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalam.